warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tulumam. Nama saya Nova Winda Solehah. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai observasi yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami melakukan observasi di dua tempat. Yang pertama, Keripik Pisang Tunas Metro. Yang kedua, Lampung Etnik Lampung Timur. Di sini kami membagi dua materi. Yang pertama, Keripik Pisang Tunas Metro yang akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Nova Winda Solehah. Didirikan oleh Bapak Bambang yang merupakan penduduk asli Kota Metro pada tahun 2005, Keripik Pisang Tunas Metro berlokasi di Jalan Mujahir, Kelurahan Yosodadi 21 Polos Metro Timur. Sebelum membuka usaha ini, Pak Bambang melihat dahulu kira-kira usaha apa yang cocok untuk ia jalankan di daerah Kota Metro. Melihat bahwa Provinsi Lampung dikenal dengan oleh-oleh keripik pisangnya, maka Pak Bambang memiliki inisiatif untuk membuka usaha keripik pisangnya sendiri. Keripik pisang yang ia dirikan, ia beri nama Keripik Pisang Tunas. Dengan ciri khas yaitu potongan keripiknya yang bergerigi dan memiliki 14 macam rasa yang dapat Anda nikmati dengan harga 10.000 per bungkusnya. Menggunakan tempat tinggalnya sebagai rumah produksi keripik pisang tunas memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Di mana karyawan yang bekerja di keripik pisang tunas merupakan tetangga dari Pak Bambang itu sendiri. Selain ia membuka usaha, ia juga dapat memberdayakan warga di sekitarnya, yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Pada awal pendiriannya, Keripik Pisang Tunas mempromosikan produknya dari mulut ke mulut. Lalu, setelah meningkatnya penjualan, Keripik Pisang Tunas mulai mempromosikan produknya lewat jejaring sosial atau sosial media dan melalui e-commerce atau pusat belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Keripik Pisang Tunas dalam pendiriannya memiliki izin usaha dari pemerintah, di antaranya sebagai berikut. Dengan izin usaha tersebut, maka Keripik Pisang Tunas dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Saat tiba di lokasi, Pak Bambang langsung mempersilahkan kami menuju bagian belakang rumahnya atau tempat produksi dari keripik pisang itu sendiri. Di bagian lorong, kami melihat hamparan pisang yang sudah disusun rapi untuk kemudian dapat dikupas. Lalu, menuju bagian yang lebih dalam dari dapur, kami melihat tempat pengupasan dari pisang itu sendiri. Tempat pengupasan pisang ini tergolong bersih karena ketika dikupas, pisang langsung dialiri oleh air yang mengalir sehingga kotoran-kotorannya dapat langsung terbuang dan tidak merubah warna dari pisang itu sendiri. Setelah dicuci dan dikupas, pisang kemudian diiris menggunakan pisau yang sudah didesain khusus oleh keripik pisang tunas sendiri. Karena ini merupakan ciri khas dari keripik pisang tunas, yaitu potongan keripiknya yang bergerigi. Setelah diiris, pisang kemudian menuju tempat penggorengan. Di tempat penggorengan ini ada 2 kali tahap penggorengan. Tahap pertama yaitu tahap penggorengan awal, sehingga pisang ini dapat kering dari air-air yang masih terkandung di dalamnya. Lalu tahap penggorengan kedua, tahap penggorengan ini untuk membuat tekstur pisang menjadi renyah atau garing. Setelah tahap penggorengan, pisang kemudian ditiriskan atau dihilangkan minyaknya menggunakan alat yang disebut dengan spinner. Penghilangan minyak ini yaitu sampai minyaknya benar-benar bersih. Proses penghilangan minyak ini dilakukan sekitar kurang lebih 15 menit atau sampai minyak yang terkandung dalam keripik itu benar-benar hilang. Setelah proses penghilangan minyak ini, pisang kemudian diangin-anginkan sebentar agar benar-benar dalam kondisi dingin sehingga tidak melempem nantinya. Setelah pisang sudah dingin dan sudah hilang minyaknya, lalu baru kita masuk ke proses pemberian rasa dari pisang. Mau diberi rasa coklat, rasa balado, rasa keju, atau rasa yang lainnya. Setelah itu, pisang kemudian setelah diberi rasa, pisang kemudian ditaruh di tempat untuk membungkusnya. Pembungkusan pisang ini dilakukan masih
menggunakan proses manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lampung Etnik. Lampung Etnik ini bertempat di Jalan Raya Sekampung 56, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Etnik merupakan salah satu sentra kerajinan tapis Lampung yang berbasis sosial. Usaha tapis didirikan pada tanggal 20 November 2018 oleh pasangan muda yang bernama Qoriatul Hayati dan Imam Basuki. Pasangan ini menikah pada tahun 2017 dan mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah di kampung halaman, mereka melihat banyaknya ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan di daerahnya, yang kesehariannya hanya mengurus rumah tangga saja. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara bagaimana agar dapat memberikan lapangan pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh kalangan ibu rumah tangga. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat beberapa program kepemudaan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Pada tahun 2017, sang pemilik melakukan riset kepada 10 jenis usaha dan terseleksi 5 jenis usaha, yaitu konveksi, percetakan, wedding craft, kuliner, dan tapis. Setelah mendapatkan riset, sang pemilik melakukan penjualan kepada 5 jenis usaha tersebut dan hasilnya tapis yang mendapatkan respon yang baik di kalangan masyarakat. Pada akhirnya November 2018, sang pemilik mengembangkan usaha tapis tersebut. Pada tahun 2019, setelah melakukan pengembangan dan memproduksi, sang pemilik menyewa sebuah ruko kecil untuk outlet penjualan dan produksi. Pada tahun 2020, dikarenakan pengembangan dan produksi yang semakin meningkat, sang pemilik dan tim pindah ke lokasi usaha karena membutuhkan sebuah ruangan yang lebih besar untuk outlet produk, produksi, dan operasional tim. Pada tahun 2021 ini dilakukan pembaharuan ulang dalam proses pengembangan tim. Dan sampai kemudian mereka memilih tapis ini sebagai usaha yang dapat menambahkan lapangan pekerjaan dan juga dapat mengenalkan budaya daerah baik di kalangan nasional ataupun internasional. Lampung Etnik ini menciptakan sebuah produk-produk seperti baju, peci, tas, sandal, toples, keranjang air mineral, case HP, jam tangan, hiasan dinding, miniatur, kotak tisu, selendang, sarung, gantungan kunci, masker, dan lain-lain. Di Lampung Etnik ini memasarkan sebuah produk tidak hanya offline saja, tetapi juga melalui online seperti lewat media aplikasi Lazada, Shopee, Facebook, Instagram, Bukalapak. Produk tapis ini tidak hanya terjual di Indonesia saja, tetapi diekspor ke negeri lain seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, dan Cina.